Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saya perlu menyapa dan menyampaikan pertama tentu kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, khususnya Ketua DKM, dan ada juga senior saya beberapa di sini, ada Dr. Syahabuddin Afroni. Ini kalau di Kairo dulu disebut Umdah ya. Umdah itu kayak lurah begitu. Jadi kita itu dipimpin oleh beliau dulu. Kemudian ada Dr. Arif Munandar dan semua yang saya hormati dan saya cintai, rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua dan memelihara kita lahir dan batin. Jadi langsung saja ya. Baik. Tadi Bagus bertanya, muda dalam usia tapi dewasa dalam ilmu. Dalam ilmu. Betul. Bagus ya, dan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang paling pertama bermuhasabah pada malam hari ini, itu mestinya saya. Karena narasi video yang tadi diputar itu terlalu banyak menisbahkan pekerjaan itu kepada saya. Padahal saya hanya seorang gubernur yang di dalam banyak apresiasi itu hadir untuk mewakili pencapaian dan prestasi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jadi Allahu Akbar. kalau ada yang muhasabah, ya sayalah yang muhasabah. Jadi video tadi itu itu ada jebakan-jebakannya ya. Kalau kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian menjumpai al-maddahin atau orang-orang yang suka memujimu, maka sumpal mulutnya dengan tanah. Nah, itu gambaran bahwa pujian-pujian itu sering sekali menjebak seorang manusia. Oleh karena itu, saya pada kesempatan pada malam hari ini bersyukur bisa hadir bersama, mendapat keberkahan dari muhasabah bersama ini. Semoga semua kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah dan kekeliruan kita diampunkan dan dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi saya pernah lihat dulu sekian tahun yang lalu ya. Ada iklan. Iklan itu bunyinya, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Nah, saya yakin kita semua memilih untuk menjadi dewasa. Proses untuk menjadi dewasa itu tentu dengan banyak menimba ilmu dan pengalaman. Sehingga di dalam Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ada satu ungkapan bahwa sebutan kehormatan seperti misalnya syekh itu tidak mesti dilekatkan kepada orang yang tua usianya saja, tetapi kata syekh itu lebih sering dilekatkan kepada seorang yang berilmu pengetahuan. Maka sesungguhnya di dalam Islam itu pembeliaan pemimpin itu ditempuh dari awal, bahkan digagas oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menunjuk hibbunya. Hibbu itu artinya mahbub, orang yang sangat beliau cintai, yang sering disebut sebagai anak angkat beliau, Usamah bin Zaid, untuk menjadi panglima pada pasukan yang di dalamnya itu ada semua kibarus sahabat. Sahabat-sahabat yang senior, baik dalam usia maupun dalam masuk Islam,
termasuk di situ Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jagoan-jagoan perang semua. Sayyidina Khalid bin Walid dan semua. Tapi Rasulullah SAW memajukan seorang yang bernama Usamah bin Zaid. Usianya pada saat itu 17 tahun. Jauh lebih muda dibanding saya dan kita semua. Sehingga menurut saya kalau ada pertanyaan tadi muda dalam usia tapi dewasa, menurut saya sesungguhnya semua kita dan anak-anak muda yang pada kesempatan ini hadir di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini adalah kalian semua adik-adik yang sesungguhnya memang menjadi tumpuan dan harapan untuk seluruh umat. Amin insyaallah. Jadi ini saya nggak tahu juga ya, saya lagi mikir-mikir juga ini. Ini bagus ini memuji apa nyindir ya? Karena di ruangan ini salah satu yang paling tua itu sebenarnya saya ya. Dibandingkan yang hadir semua, mungkin saya termasuk yang paling tua. Benar 36 tahun dulu ketika diamanahkan pertama kali menjadi gubernur, tapi sekarang usia saya 44 tahun. Namun saya berbesar hati dan optimis kalau melihat adik-adik semua bahwa pembelian pemimpin itu sedang terjadi di tengah umat kita, insya Allah. Amin insyaallah. Baik, sebuah catatan penting buat kita insya Allah yang hadir di sini, yang lebih kurang memang anak muda semua, Tuan Guru. Baik, ini kita lanjut bincang-bincangnya. Dan sekarang tema kita pada malam hari ini Al-Quran, kepemimpinan dan peradaban. Kalau melihat ketiga unsur ini, sebenarnya keterkaitan di antara ketiganya seperti apa tuh? Iya baik, bagus, terima kasih. Saya bisa berdiri nggak ya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Judul yang diberikan oleh Pak Dr. Arif kepada saya ini judul yang sungguh-sungguh tidak mudah ya. Dan menurut saya sesungguhnya banyak tokoh-tokoh umat yang bisa bicara lebih detail, lebih dalam, lebih tajam dan lebih komprehensif tentang Al-Quran, kepemimpinan dan peradaban. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin mulai pertama. Seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau kita melihat Al-Quran, maka sesungguhnya yang paling penting di dalam Al-Quran itu adalah nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran. Nilai-nilai inilah yang selalu menjadi tugas utama, yang menjadi prioritas pertama dari semua nabi dan rasul untuk ditransmisikan dari generasi ke generasi. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berwasiat tentu dalam konteks kita sekarang adalah mendidik. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, dan demikian pula Ishak, Yakub berwasiat kepada putra-putranya bahwa Allah telah memilihkan kalian agama yang terbaik, maka jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pewarisan nilai dan inilah yang paling penting. Pada saat ini, tadi disebutkan saya disebut Al-Hafiz dari usia 17 tahun. Di Indonesia, alhamdulillah wa syukrulillah, itu yang menghafal Al-Quran banyak sekali. Gerakan-gerakan untuk menghafal Al-Quran dimulai dari anak-anak kecil. Bahkan juga ada di beberapa tempat gerakan menghafal Al-Quran bagi manula.
Alhamdulillah. Tapi perlu kita ingat apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat Rasul. Artinya beliau mengucapkan ini tidak lama setelah wafatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna yas'ubu alaina hifzu alfazil Qur'an wa yashulu lanal amalu bihi. Wa man jaa ba'dana yashulu lahum hifzu alfazil Qur'an wa yas'ubul amalu bihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini pantas menjadi renungan kita. Kami itu pada masa kami tidak gampang kami menghafal Al-Quran. Kata Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ayah saya itu selesai menghafal suratul Baqarah itu 12 tahun. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika dia selesai menghafal 12 tahun suratul Baqarah, nahara jusuran. Dia sampai memotong onta, memotong kambing, buat kenduri besar-besaran, bersyukur karena bisa menghafal suratul Baqarah 12 tahun. Sekarang tidak sedikit muslim anak kita yang bisa menghafal Al-Quran kurang dari 1 tahun. Cuma pada masa Abdullah ibnu Mas'ud, pada masa Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'i, bercerita, pada masa beliau itu menghafal Al-Quran itu memang sulit. Kenapa menghafal Al-Quran itu sulit? Sebenarnya tidak sulit, tetapi digambarkan oleh Abdurrahman As-Sulami bahwa kunna idza ta'allamna asyra ayatin minal Qur'an lam nata'allamil asyra allati ba'daha hatta na'rifa halalaha wa haramaha wa amraha wa nahyaha. Kami itu kalau mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka kami tidak melewatinya ke 10 ayat berikutnya sampai kami memahami betul apa yang ada di dalam 10 ayat itu, halal haramnya, perintah dan larangannya. Disinilah pewarisan nilai dan integrasi antara ilmu dan amal. Menurut saya, teman-teman sekalian, ini yang penting sekali. Bagaimana kita mengintegrasikan ilmu dan amal. Dan ini berulang-ulang kita dengar. Sehingga ketika ada tadi tajuk di situ membangun negeri madani, kan cetak birunya sudah ada. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, ya, ada seorang ulama besar. Ketika itu beliau berjalan di pasar, dipegang tangannya oleh pedagang pasar. Kemudian pedagang pasar mengatakan, Syekh, saya ingin ajak Anda diskusi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, pasti akan saya kabulkan. Tetapi kami ini berdoa siang dan malam, cuma kok kehidupan gak berubah-ubah. Kondisi bukannya semakin baik tapi semakin sulit. Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bihi. Jadi Ibrahim bin Adham mengatakan, problemnya adalah pada diri kalian, kenal Allah tapi tidak menunaikan haknya, baca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Maka menurut saya yang pertama saya ingin ajak kita bermuhasabah pada malam hari ini adalah bagaimana kita benar-benar dan sungguh-sungguh berupaya untuk mempelajari Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebenar-benar jalan.
Karena dengan itulah maka Al-Quran akan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jangan take it for granted ya saudara-saudaraku ya. Kalau kita bercerita tentang masa lalu, kita bercerita tentang orang-orang besar. Biasanya kalau di suatu masyarakat ya, itu ada sesuatu yang dianggap jauh dari nilai-nilai ideal, maka kita selalu ar-ruju' ilal khalf, selalu melihat ke belakang, selalu mencari contoh dari masa lalu. Mencari contoh dari masa lalu itu sebagai istilham untuk mencari inspirasi, untuk mencari hikmah-hikmah, untuk mencari rumusan solusi masa kini boleh, tetapi menengok pada masa yang lalu itu tidak jarang menyebabkan manusia atau masyarakat itu hanya sebatas, kalau dalam istilah Arab itu at-taghanni bil amjad, yaitu membanggakan dan hanya bersenandung dengan kemuliaan masa lalu. Kalau kita ditanya tentang peradaban Islam, kita gagah berani mengatakan peradaban Islam itu 600-700 tahun berkuasa memimpin dunia dari sudut barat sampai timur, utara, selatan. Tetapi ketika dilihat aplikasi, ketika dilihat realitas kita sekarang, ternyata jauh dari itu. Kenapa? Ada pewarisan yang terputus. Apa pewarisan yang terputus itu? Bukan pewarisan lafaz Al-Quran, bukan pewarisan mushaf dari tangan ke tangan, tetapi pewarisan nilai dan pengamalan. Menurut saya, sudahlah, semua teori itu mungkin ada pembenaran-pembenarannya, tapi khulasatul qaulnya ya, mari kita belajar untuk terus mengamalkan Al-Quran. Saudara-saudaraku, kalau kita ini kan umat Islam ya, selalu diajar berpikir positif. Nah, kalau akhir-akhir ini ada ribut tentang Suratul Maidah ayat 51 ya, ayo kita ambil sisi positifnya, bahwa ini teguran Allah juga buat kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya melalui mulut seseorang mengangkat isu tentang satu ayat saja, bisa kita bayangkan bagaimana riuh dan gemuruhnya kita semua. Bagaimana perbedaan pendapat bahkan pun antar umat Islam. Bagaimana kesalahpahaman disebarkan kemana-mana. Bagaimana kemudian isu ini membawa banyak sekali konsekuensi ke depan, jauh sekali. Kalau kita terbiasa mengkaji Al-Quran, tidak akan seperti ini arahnya. Akan kemudian muncul kesepahaman, akan kemudian muncul kesatuan sikap, akan kemudian muncul pengabaian terhadap sesuatu yang kalau sekarang ini mungkin dianggap benar. Sekarang karena kita tidak rajin membaca Al-Quran, ketika satu ayat itu diributkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat di TV bagaimana ya, kita hanya bisa istirja. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan hikmahnya adalah, oh ternyata kita selama ini terlalu jauh dari memahami Al-Quran,
apalagi kemudian memahami ide gagasannya secara utuh tentang satu konsep yang penting bagi peradaban kita, tentang kepemimpinan. Bagaimana Al-Quran itu membahasakan tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu adalah yang pertama transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimensinya tidak dimensi profan, tetapi dimensi yang sakral tanpa tanda petik. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ulama menyampaikan di dalam tafsiran wa takhunu amanatikum, termasuk di situ adalah amanah kepemimpinan. Kalau ada kata jangan khianat, berarti ada kesepakatan sebelumnya. Dengan siapa kesepakatan itu? Di awal ayat dinisbahkan dengan la takhunullah. Sehingga sebagian ulama menyampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa kepemimpinan digambarkan di dalam Al-Quranul Karim? Kalau kita melihat saudara-saudaraku, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan melakukan kerja-kerja peradaban. Nah, kata peradaban ini menurut saya juga adalah salah satu dari kata yang benar ya, ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita di Indonesia ini kan banyak sekali memasukkan bahasa, kata-kata dari bahasa Arab yang menyimpang dari arti asalnya. Kalau pakai peci hitam, kita di Indonesia itu wajib sudah dipanggil ustadz. Padahal saudara-saudaraku tahu kan bahwa kata ustadz itu adalah kalimatun mu'arrabah, bahasa Arab yang diambil dari bahasa Persia, yang artinya itu adalah guru besar. Jadi kalau di Arab itu profesor itu yang disebut ustadz. Kalau kita sembarang pakai peci, ya ustadz sudah. Ya. Baru bisa sedikit bicara tentang agama, sudah dipanggil ustadz. Padahal ustadz itu ada kedalaman dan keutuhan ilmu. Nah, kalau peradaban ini benar. Jadi peradaban itu diambil dari kata adabnya. Benar, Islam itu adalah adab. Itu sebabnya ini sekedar ilustrasi saja ya. Kan dulu Rasul ya, pernah ditanya oleh sahabat, kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian mengajar, kul, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa ada kata sayyidina. Tapi tetap saja banyak sekali ulama-ulama, termasuk dari mazhab Syafi'i dan ulama-ulama besar, itu kalau membaca sholawat kepada Rasul itu selalu ditambahkan kata sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa mereka menambahkan kata sayyidina? Padahal di dalam ilmunya, artinya yang diajarkan oleh Rasul itu tidak ada sayyidinanya. Dilahirkan satu kaidah, dan kaidah ini menjadi fondasi bagi satu subsistem ya, yang sering disebut sebagai pesantren. Apa kaidahnya? At-ta'zim aula minal ittiba. Bahwa beradab itu didahulukan
daripada hanya sekedar mengikut. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerendahan hatinya, beliau mengatakan kalau mau bacain saya sholawat, katakan Allahumma sholli ala Muhammad, dengan kerendahan hati beliau. Tetapi para ulama itu menangkap nuansa lain di situ, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang yang mentakzim Rasulullah, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka kemudian ditambahkan kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa makna dari sikap para ulama ini? Adab didahulukan daripada ilmu. Maka kalau kita saksikan ya, saudara-saudaraku, ada seseorang yang tidak beradab ya. Seseorang yang tidak beradab, walaupun dia berilmu, maka dia sungguh jauh dari akhlak Islam. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kepemimpinan di dalam Islam itu pertama transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepemimpinan dalam Islam itu adalah perkhidmatan. Yang ketiga, kepemimpinan dalam Islam itu adalah fungsional dan bukan struktural. Saya berani mengatakan fungsional, bukan struktural, karena memang seperti itulah praktik yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat, dan generasi-generasi terbaik setelah beliau. Apa makna dari fungsional bukan struktural? Bahwa semua elemen-elemen yang ada di dalam satu peradaban Madinah pada waktu itu ditempatkan dan diposisikan oleh Rasulullah SAW sebagai sama penting dan sama strategisnya. Saudara-saudara, baca buku hadis beribu-ribu jilid, tidak akan menemukan satupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelek-jelekkan sahabatnya, menyebut nama yang buruk tentang, menyebut sesuatu yang buruk tentang seorang sahabatnya di depan umum atau di depan halayak ramai. Paling banter kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah, kemudian mengecam satu perilaku. Misalnya ada yang melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasul, atau melakukan sesuatu yang agak-agak mirip dengan perbuatan jahiliyah, maka Rasul SAW mengatakan apa? Ma balu aqwamin. Duh, gimana sih? Kok ada sebagian orang kayak begini? Tidak pernah menyebut nama. Kenapa? Karena Rasul SAW tidak mau menyia-nyiakan satu potensi sekecil apapun yang ada di masyarakat Madinah pada waktu itu. Semua sahabat diperankan dengan sebaik-baiknya. Rasul SAW memimpin dengan kelapangan hati. Maka diumumkan oleh Rasul SAW bahwa arhamu ibadi bi ummati Abu Bakrin wa asyadduhum fi dinillah Umar wa asyadduhum hayaan Utsman wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'az bin Jabal wa afradukum Zaid bin Thabit. Kemudian apalagi? Wa Rasul SAW menyampaikan yang paling lembut hatinya di antara umatku Abu Bakar. Yang paling pemberani membela agama Allah Umar. Yang paling pantas dicontoh dari sisi rasa malu yang baik, ketindihan, sikap berhati-hati Utsman. Yang paling pintar ilmu faraid Zaid bin Thabit. Yang paling pandai tentang ilmu halal dan haram Mu'az bin Jabal.
Aqdakum Ali, yang paling pandai untuk memutuskan satu perselisihan Ali. Semua sahabatnya diletakkan dengan potensi-potensi terbaik yang mereka miliki, dan umat diarahkan untuk memanfaatkan potensi-potensi itu. Itulah kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebabnya saya tidak tahu tentang ilmu kepemimpinan yang canggih-canggih. Ya, yang saya kerjakan itu ya saya ajak berusaha untuk menghimpun semua potensi-potensi yang baik itu dan bersama-sama membangun NTB yang hasilnya tadi ada di video itu. Itulah hasil dari seluruh potensi-potensi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kepemimpinan dalam Islam juga adalah kepemimpinan yang aktif dan transformatif, bukan kepemimpinan yang pasif. Maka kata ulama, kullama a'dal amal kana amfa. Sesuatu itu bisa diukur kebaikannya, nilainya, nilai intrinsik dari sesuatu pekerjaan itu bisa diukur dari sejauh mana dampak atau resonansi pengaruhnya kepada lingkungan yang ada. Semakin dia kuat resonansinya, mempengaruhi semakin jauh, semakin banyak, semakin beragam, itulah perbuatan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di dalam Al-Quran, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat dari siapa? Bukan dari orang baik, tapi dari orang-orang yang muhsin. Muhsin itu dari kata ahsana. Ahsana itu artinya baik bagi dirinya dan juga mau memperbaiki orang lain dan lingkungannya. Dulu saya pernah jadi anggota DPR, tadi disebut sedikit ya. Di Komisi Pendidikan ada salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan pada waktu itu. Kata ketua komisi saya pada waktu itu, setelah kita lama rapat segala macam tentang ujian nasional, tentang rencana strategis kementerian, tentang banyak hal, isu guru, isu segala macam. Kata ketua komisi saya, menurut saya Pak Zainul, ini Pak Dirjen ini adalah orang baik yang tidak bisa memperbaiki. Baik, orangnya baik, tidak pernah berbuat yang macam-macam. Orangnya istiqomah insya Allah, tapi dia tidak punya semangat untuk memperbaiki. Dia tidak mau menularkan kebaikannya itu. Dia tidak mau berikhtiar mencari jalan agar kebaikan pada dirinya itu sampai kepada orang. Kepemimpinan dalam Islam tidak seperti itu. Kepemimpinan dalam Islam itu, dan kita semua sebenarnya pemimpin, adalah kepemimpinan yang menggetarkan orang lain, yang mengguncangkan orang yang jauh di sana karena kita, yang menggerakkan orang yang tidur jauh sekian kilo, sekian ratus kilometer jauh dari kita, tapi dia tergerak dengan apa yang kita lakukan. Itulah al-muhsin, yaitu orang yang berusaha memberikan yang terbaik dan juga memperbaiki. Saudara-saudara sekalian, memang
menjadi pemimpin formal di Indonesia dalam semua skalanya saat ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan gubernur, ya, menjadi kepala desa saja banyak yang berantem. Di Bima itu tempatnya Pak Imam, mana imam kita? Mana Ustadz yang imam? Ustadz imam kita dari Bima, itu di Bima itu paling banyak orang berantem. Suaranya bagus-bagus kalau baca Quran, ya. Tapi banyak yang berantem. Di Lombok juga demikian. Tetapi di Bima itu banyak sekali. Desa, bahkan dusun, camat, bupati, gubernur, bukan sesuatu yang mudah. Kalau ditanya kepada saya, ya, ini pengalaman pribadi saya, apa yang paling berat yang saya hadapi selama 8 tahun diamanahkan sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat? Yang paling berat, yang membuat tidur malam itu terganggu, bahkan sering membuat tidak bisa tidur malam, adalah seakan-akan, bukan seakan-akan sih sebenarnya, saya coba halusin saja, sebenar-benarnya itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Bagaimana tidak bertentangan? Dulu sempat saya minta kepada semua kepala dinas saya, tidak boleh ada yang main-main, istilahnya mau cari anggaran macam-macam ke Jakarta, ngobrol sama ini itu sama DPR apa, udah kita terima saja, berapa dikasih kita terima aja, yang penting kita selamat, nggak ada masuk penjara. Iya benar, tapi 0 dikasih. Ya kita terima, apa yang kita terima ya 0. Diminta saya presentasi ke DPR kan. Dulu kita membangun ada satu program namanya Bumi Sejuta Sapi. Konsepnya adalah masa Indonesia ini yang diberikan bentangan alam yang demikian subur, pulau-pulaunya 17.000, masa tidak bisa ada daerah yang visible untuk mengembangkan peternakan sapi dalam skala industri yang bisa mensuplai kebutuhan daging nasional. Kan sederhana betul. Maka kemudian saya putuskan NTB harus mengambil peran. Kita buatlah blueprintnya, kita komunikasikan sama Bappenas, sama kementerian, sampai diundang ke DPR RI, presentasi di Komisi 4. Woi, semua tepuk tangan, wah hebat NTB, hebat. Inilah ini tumben ada gubernur datang menyampaikan konsep seperti ini. Ini adalah konsep yang hebat untuk mewujudkan kemandirian pangan kita supaya tidak lagi mengimpor sapi dan segala macam pujian. Begitu penganggaran selesai, anggaran ke NTB untuk peternakan itu 0. Sudah begitu, kepala dinas saya ditelepon sama salah seorang kepala dinas di satu provinsi yang bingung karena tiba-tiba dikasih anggaran hampir 100 miliar untuk peternakan, padahal tidak ada program peternakan. Apa sebabnya? Sebabnya sederhana, tidak ada anggota DPR RI, dapil NTB di komisi itu, tidak ada proses-proses yang wallahu alam bisawab itu, ya selesailah. Ya. Selesai. Jadi mau dipuji, mau dibilang wah ini konsep hebat segala macam, tapi begitu keberpihakan, begitu kucuran anggaran, tunduk kepada hukum adat itu. Hukum adat, kan hukum adat itu kalau kata Profesor Hazairin ya, itu kan yang pertama kali mengenalkan istilah hukum adat itu Senuk Hurgronya dulu di Aceh itu kan. Kenapa dia mengenalkan konsep hukum adat? Untuk mengimbangi konsep daripada hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Jadi sudah bingung Senuk Hurgronya bagaimana untuk menetralisir dan mencabut pengaruh dari hukum Islam
yang diamalkan dan dilaksanakan di seluruh Nusantara, bil khusus di Aceh, maka dia majukan satu konsep yang disebut dengan konsep hukum adat. Dicari-cari mana adat-adat atau apa yang bisa mengimbangi. Nah, jadi kata hukum adat itu memang dari dulunya itu sudah, apalagi tanda kutip ya, tanda kutip, ya itulah yang terjadi. Jadi selama 3 tahun saya ingat, di masa awal saya memimpin, ya seperti itu yang terjadi. Apa solusinya? Datanglah kepada saya dan menyampaikan, ya solusinya, ya kita harus ikuti cara yang ada. Kira-kira bagaimana solusinya? Kalau adik-adik ada pertanyaan begitu, Anda tidak mau mengikuti hukum adat dalam tanda kutip itu, ya, dengan konsekuensi tidak dapat sama sekali anggaran pembangunan ke tempat Anda, misalnya Anda memimpin suatu daerah, atau Anda mengikuti hukum adat tanda kutip itu dan kemudian anggaran akan mengucur ke daerah Anda. Kira-kira milih yang mana? Milih yang mana? Rasionalisasinya adalah, kalau kita milih yang kedua ini, anggaran akan masuk ke daerah, kan masyarakat nikmatin. Kalau masyarakat nikmati berarti maslahat kan tercapai. Walaupun sengsara hati. Walaupun apalagi menyebut tidak berkah tadi itu. Ini real betul. Jadi ini sesuatu yang memang harus terus-menerus kita dialogkan. Dan ini satu dari sekian banyak tantangan-tantangan yang real. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang tetap bisa mengikuti tuntunan yang kita yakini di dalam situasi dan keadaan yang seperti ini. Nah, kalau saya orang pesantren, ya saya kembalikan ke beberapa kaidah yang saya pelajari. Ada misalnya ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Kalau sesuatu itu 100% tidak dapat dicapai, ya yang 60%-nya nggak apa-apa. Ada juga kaidah irtikab akhafid dararain. Kalau ada 2 kemudaratan, maka ambil kemudaratan yang lebih rendah. Jadi proses-proses untuk berijtihad itu terus-menerus dilakukan. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, kan ini adik-adik akan keluar dan akan memimpin nantinya insya Allah. Ya. Kalau tidak siap dari sekarang, itu bisa mati berdiri nanti. Ya. Karena melihat ternyata yang di luar itu tidak sama dengan idealisasi kita ketika di bangku kuliah. Bahwa memimpin itu punya banyak sekali dimensi yang tidak hanya membutuhkan kecukupan ilmu, tetapi juga membutuhkan kesabaran yang tidak putus dan kearifan di dalam menyikapi realitas yang ada. Dulu ketika saya awal-awal diamanahkan sebagai gubernur, saya kumpulkan para tuan guru dan para ustadz. Ada seorang ustadz yang angkat tangan. Tuan guru, Anda jadi gubernur sekarang. Saya minta Anda sebagai pertanggungjawaban kepada Allah supaya pariwisata kita ini jangan ada lagi orang pakai bikini di Lombok ini. Setiap ada yang berbikini, tuan guru dosa. Kalau perlu tutup NTB ini, sudah pariwisatanya wisatawan muslim saja yang boleh kemari, dan semuanya harus tutup aurat kalau perempuan. Setiap ada yang berjemur-jemur di pantai, tuan guru dosa. Setiap semua dia sebut ya. Setiap ada turis yang minum bir, mabuk di sini, setiap tetesnya dari minuman keras itu jatuh, tuan guru dosa.
La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana menyikapinya coba? Coba saya mau tanya, gimana menyikapinya? Hah? Tutup? Kita tutup saja? Hah? Kita tutup? Atau kita biarkan tetap pariwisata itu? Hah? Nah, jadi itu modelnya. Dan secara normatif tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ucapan dari beliau itu tidak ada yang salah. Tetapi realitas tidak sesederhana itu. Maka jalan yang saya pilih adalah tetap mengembangkan pariwisata dan kemudian menciptakan satu segmen baru yang kebetulan belum ada provinsi di Indonesia sebelumnya itu mengkhususkan diri untuk menggarap segmen itu. Segmen itu yang disebut dengan halal tourism. Idenya sederhana, ada segmen konvensional yang berkembang, tapi kita menciptakan satu segmen baru dan kita fasilitasi untuk bisa berkembang. Maka diharapkan, kalau kemudian wisatawan yang beragama Islam, termasuk wisatawan domestik, ya, termasuk anak-anak UI, itu kemudian mau datang ke Lombok, ya, jamaah Masjid Uhwah Islamiyah mau datang ke Lombok, maka segmen itu akan besar. Ketika dia akan besar, menghadirkan banyak manfaat, maka para pelaku segmen konvensional akan pindah untuk kemudian mengembangkan segmen halal itu. Maka dengan alami terjadi satu shifting, satu perubahan bentuk pariwisata yang tidak ribut, tidak besar sosial cost-nya, tetapi kemudian menghadirkan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Tapi ini butuh dukungan dari jamaah Masjid Uhwah Islamiyah. Ya. Jangan katanya mendukung wisata halal, tapi liburannya ke Bali terus. Ya. Ayo majukan wisata halal, tapi nggak pernah ke Lombok, perginya ke Bali. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita semua itu punya tanggung jawab yang sama. Ya. Jadi ada kesungguhan, ada ketulusan kita di dalam bersama-sama. Kalau kita ingin menyelesaikan satu problem, ya, dulu ada satu stereotip, ya, bahwa kalau masyarakat Muslim di suatu tempat maka pariwisatanya tidak mungkin akan bisa berkembang. NTB membuktikan itu tidak benar. Dan memang jangan sampai kemudian stereotip itu terpelihara. Kalau itu terpelihara, maka segmen pariwisata yang sangat besar itu akan luput dari umat. Justru tugas kita adalah bagaimana segmen yang sangat besar ini itu bisa dikembangkan di daerah-daerah yang banyak mayoritas Muslim, tentu dengan segmen yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini prosesnya lama. Yang membuat saya takjub dalam proses adalah ternyata yang paling vokal untuk menentang, ya, dan mempertanyakan kenapa kok gubernur itu mau membuat segmen wisata halal adalah saudara-saudara kita umat Islam sendiri. Nah, ini patut menjadi renungan kita juga, ya, adik-adik sekalian, bahwa sungguh-sungguh memang tidak sederhana, tetapi saya yakin, ya, bahwa dengan tujuan yang jelas seperti disampaikan oleh moderator tadi, bagus tadi, sebelum kita berangkat kita sudah mensimulasikan akhir. Jadi memang betul harus ada visi yang jelas. Nah, tugas kita bersama, ya, tentu dengan
kebersamaan bagaimana mencapai visi itu. Dulu NTB punya problem besar tentang kepercayaan diri. Sampai-sampai orang NTB itu pandai betul menganekdotkan dirinya. NTB itu disingkat dengan nasib tidak baik. Nanti tergantung Bali. Nanti Tuhan bantu. Siapa yang buat anekdot itu? Orang NTB sendiri. Kita sendiri. Nah, jadi memang proses untuk menciptakan menciptakan satu kebanggaan itu proses yang panjang sekali. Dan itu yang paling berat di dalam seluruh proses untuk membangun masyarakat lebih baik. Bagaimana Anda bisa bisa memberi keyakinan kepada orang bahwa NTB itu baik kalau Anda sendiri tidak punya keyakinan itu. Kalau kaidah Arabnya faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya tidak mungkin memberi. Itu sebabnya ikhtiar di dalam membangun, kalau bisa disebut mungkin terlalu besar istilahnya, peradaban ya, di NTB itu atau masyarakat yang lebih baik itu ya dimulai dengan membangun kepercayaan diri ya. Dan itu hanya bisa terlaksana kalau ada keteladanan dalam kepemimpinan. Itulah bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan tentang beberapa hal terkait dengan kepemimpinan, dimulai dengan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah keteladanan. Saya pikir saudara-saudaraku ya, seorang pemimpin itu tidak perlu terlalu banyak bicara. Cukuplah sikap dan perilakunya menjadi sefasih-fasih lisan untuk menyampaikan pemikiran dan kualitas dirinya. Kalau sikap dan perilakunya baik, istiqomah, berusaha menjauhkan diri, dan memang dia nyata menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, itulah sefasih-fasih lisan untuk menyampaikan kepada masyarakatnya tentang pemimpin itu. Dan percayalah ya, bahwa dari pelajaran di Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW, dan pelajaran yang panjang dari sejarah Islam, bahwa uswah ya, atau keteladanan dari pemimpin itu sungguh-sungguh menentukan. Kita lihat kejatuhan Abbasiyah sebagai ilustrasi terakhir. Bagaimana Abbasiyah itu kalau bisa disebut pada zaman itu di Baghdad hampir-hampir seperti Al-Madinatul Fadilahnya Al-Farabi. Seperti negara utopia yang digambarkan oleh Al-Farabi itu. Bagaimana jalan-jalannya semua mulus, bagaimana saluran airnya semua baik, bagaimana perpustakaannya selalu penuh dengan para penuntut ilmu, bagaimana pasar-pasarnya itu penuh dengan orang yang bertransaksi, bagaimana masjid-masjidnya juga penuh dengan orang yang sholat. Tapi di istana itu tenggelam dengan segala macam bentuk dekadensi moral. Khalifahnya tenggelam dengan dekadensi moral. Maka itu menciptakan efek yang ke bawah, apa istilahnya itu? Dan itu dahsyat luar biasa. Karena akan muspra semuanya. Taklim di masjid itu muspra. Transaksi-transaksi ekonomi itu juga nilai-nilai mulianya itu muspra, tidak ada artinya. Kapan? Kenapa? Ketika pemimpin itu sudah tidak bisa menjadi teladan yang baik. Maka
dan kita semua ya, termasuk saya belajar. Saya ini masih belajar terus bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin, seorang manusia yang belajar untuk supaya saya bisa diteladani. Walaupun sedikit. Nah, itulah yang saya pahami dari kepemimpinan di dalam Al-Quran, kepemimpinan di dalam Islam, bahwa dia adalah sesuatu yang sakral dan amunisi yang paling mujarab adalah keteladanan yang nyata dari pemimpin itu. Keteladanan tentu dalam kebaikan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.